dari Oke, izin memperkenalkan diri dulu buat teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, terlihat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semua di sini, perkenalkan nama saya Diki. Biasa oleh teman-teman saya dipanggil Bung Diki. Ya, saya sebenarnya seorang 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 yang suka sama digital marketing mulai tahun 2011. Jadi 2011 saya mulai untuk bergelut di bidang digital marketing, kemudian sampai sekarang lah di jalan kehidupannya itu sangat bukan sangat berinteraksi, seluruh interaksinya dengan digital marketing gitu ya. Nah, namun bedanya adalah partnya di ngehandle ngehandle brand atau ngehandle yang bentuknya UMKM UMKM gitu, part yang menengah ke bawah lah skala bisnisnya. Untuk yang corporate dan lain-lain memang saya nggak ngambil porsi itu, ngambil banyak di situ kerja kemudian sampai akhirnya punya usaha gitu ya. Nah, jadi 2011 mulai digital marketing, mulai usaha di 2000 pas Covid 2021 berarti. Di 2021 mulai mulai usaha sampai sekarang. Ya, selain itu saya handle teman-teman dari 2011 2011 anggap profesional di tahun 2013 2014 itu handle banyak klien ya, ada franchise, pemerintahan, retail, F&B, kemudian travel umroh sampai ke politik lah kira-kira gitu. Nah, ini sertifikat itu BNSP digital marketing, budget, terus kemudian private di Mahir Digital. Kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua dapat iklan Mahir Digital, oke. Nah, itu salah satunya adalah yang jadi mentor itu adalah saya gitu ya. Nah, saya fokus saat ini untuk mentor di private. Jadi kalau bahasanya kalau mau ngajarin secara private itu Mahir Digital itu mengutus saya lah uh, untuk bisa handling pesertanya seperti itu. Nah, kemudian saya juga punya usaha teman-teman. Jadi dari sisi mentoring, tapi saya juga punya usaha di bidang kurban gitu ya. Di bidang kurban saya punya usaha dan di bidang catering akikah gitu ya, catering dan catering akikah. Dan saya sebenarnya sudah punya digital agency di tahun 2023 terus bubar. Saya buat lagi di tahun 2026 ini namanya agency digital dari nol. Oke ya. Nah, ini saya mulai usaha teman-teman itu sebenarnya dari mulai 2010 2011, yaitu usahanya yang namanya jualan baju distro nih yang dibawa. Nah, ini 2010 2011 saya mulai usaha sama teman saya, itu jualannya itu di grup Facebook dan grup dan Kaskus. Kalau teman-teman tahu ya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu semua yang 40 tahun ke atas ini udah pada tahu nih Kaskus misalnya. Nah, saya jualan di situ. Jualan di Kaskus sama di grup Facebook lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kemudian saya juga punya usaha di tahun 2013 2014 dan akhirnya bangkrut juga, dan akhirnya untuk usaha kerja itu di usaha undangan nikah online. Nah, undangan nikah online ini posisinya jangan anggap kayak sekarang yang gampang untuk bisa approach-nya. Dulu sangat sulit untuk approach-nya, udah biaya mahal, sangat sulit karena biaya pada saat itu di atas 500 sampai 1 juta untuk approach-nya, dan belum ada payment gateway, belum ada apa, itu sangat sulit sekali. Ya, sekarang sih alhamdulillah sudah mulai ya. Nah, saya udah mulai mulai untuk melakukan ini undangan nikah online di tahun 2013 2014. Nah, akhirnya 2013 2014 teman-teman bubar ya. Kita bubar untuk undangan nikah online ini masih ada teman-teman.
undangan nikah online, sama dia udah gabung sama fotografi, dan itu di handle sama teman saya namanya Walimahan ID. Nah itu posisinya di tahun di 2014 mulai kerja secara profesional. Jadi saya anggap untuk karir profesional mulai di tahun 2014 sampai 2020-an. 2020 kerja, kemudian dari kerja pas Covid terakhir saya di travel umroh. Ya, saya di travel umroh selama 3 tahun. Habis dari itu Covid, saya mulai usaha kurban. Nah, dari usaha kurban itu sebenarnya udah mulai usaha kurban dari tahun 2019, masuk ke 2020 Covid, dan itu malah naik. 2021 memutuskan untuk resign dan mulai usaha untuk kurban. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini usaha kurban, ya, punya kandang di daerah Tangerang dan di daerah Indramayu, dan punya catering akikah di daerah Tangerang dan Indramayu juga, teman-teman semua. Oke, nah ini BNSP, dan ini saya menghandle Mahir Digital. Jadi kalau teman-teman masuk Mahir Digital, ya salah satunya nanti akan ketemu saya, seperti itu. Oke ya, saya nggak mau jualan Mahir Digitalnya soalnya sekarang. Fokus untuk bisa ngobrol sama teman-teman semua. Nah ini klien saya dari tahun 2014 sampai sekarang, dan kebanyakan adalah para pemain akikah. Kenapa para pemain akikah? Karena dalam perjalanannya saya ini sebenarnya banyak banget yang nggak saya taruh, tapi saya taruh mungkin mulai tahun 2021 ini ya. Ini mungkin 2020 2021. Anggap 2021 kali ya. Anggap 2020 2021 saya handle klien. Kalau dulu-dulu masih banyak lagi teman-teman semua. Ya, belum pemerintahan dan lain-lain. Nah, ini saya taruh di sini. Kenapa banyak yang akikah nih ya? Ada akikah karena saya memang ikut dalam asosiasi akikah. Nah, dalam asosiasi akikah yang terinfluence atas digital marketing itu banyak, dan akhirnya banyak yang menitipkan dalam tanda kutip untuk bisa di handling digital marketingnya gitu. Akikah dan umroh gitu, rata-rata banyak akikah dan umroh. Kayak ada juga yayasan, kemudian dan lain-lain. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman perkenalannya buat saya. Selamat datang, selamat bersilaturahim buat kita semua di grup yang mungkin grupnya masih saya kunci ya. Saya juga bingung soalnya mulainya dari mana. Mungkin mulainya dari webinar ini gitu ya. Mulainya dari webinar ini kita bisa ngobrol bareng. Oke, nah saya teman-teman semua biasa untuk memakai yang namanya mind map untuk ngejelasin. Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng. Buat teman-teman semua yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau di raise hand ya. Lagi-lagi tadi saya bilang saya lebih suka untuk menjelaskan tanpa suara. Jadi saya tutup dulu di mute all. Terus kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan untuk diacungkan tangannya lewat raise hand. Oke ya. Kita akan ngobrolin nggak banyak sih teman-teman, tapi polanya adalah pengenalan tentang digital marketing. Oke, mungkin di sini teman-teman posisinya ada yang sudah kenal, mungkin ada yang dari sini ada yang udah ahli, dan kemudian ada yang baru belajar gaptek, ada yang punya usaha tapi bingung caranya gimana. Nah, ini pengenalan tentang digital marketing ya. Nah, ini yang saya pahami ya teman-teman semua ya. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, dipersilakan, tapi mungkin gurunya berbeda, sumbernya berbeda, dan insya Allah nggak akan menyalahkan siapapun. Oke, nah saya bicara soal digital marketing itu saya selalu dengan menyebut dengan dua frasa kata. Nah, dua frasa kata itu pertama adalah digitalnya, ya, kemudian di sini ada marketingnya. Oke ya. Nah, teman-teman semua, saya selalu memulai dengan ini dimanapun saya handling digital marketing, training perusahaan, corporate maupun yang namanya training private ya, training private. Saya selalu mengenalkan tentang digital marketing secara
menyeluruh. Kenapa? Karena buat teman-teman yang baru terpapar tentang digital marketing, langsung terpapar iklan, saya bisa dapat 5 juta dari digital marketing, saya bisa dapat 100 juta dari digital marketing. Bahkan ada yang flexing mobil mewah, ada flexing apa. Dan saya jujur nggak nyaman dengan itu. Karena apa? Karena saya belajar secara teori maupun secara praktek, ya. Makanya saya posisinya selalu mengenalkan itu di awal. Ya, di awal adalah bagaimana kita mengenal digital marketing. Karena kalau kita nggak mengenal digital marketing, tapi kita ngelihat hasilnya aja, ngerasa bahwa digital marketing adalah alat untuk cepat kaya, teman-teman. Nah, itu saya jujur nggak setuju. Karena saya anggap bahwa itu adalah flexing, pembodohan publik, dan mereka itu ya nganggap bahwa kalau ya sama kayak kripto lah ya bahasanya ya. Kalau yang akademi kripto itu yang Timothy itu ya bahasanya ya. Teman-teman percaya sama Timothy tapi tidak belajar, tapi karena ngeliat result oriented dari Timothy, padahal kan kita nggak tahu belakangnya kayak gimana ya. Tapi bagi orang-orang yang belajar tentang digital marketing secara teori maupun secara praktek, maka bertanggung jawab secara moral untuk bisa mengenalkan kepada orang-orang yang ketemu lah, kita bisa ngobrol. Oke ya. Oke. Nah, ini posisinya adalah saya selalu bilang digital itu wadah, teman-teman. Sama seperti kita masuk fase ini, kalau wadah yang bentuknya frekuensi, sorry. Yang berbentuk frekuensi udara lah. Frekuensi ya. Ini secara teorinya ya, secara teorinya. Jadi digital itu adalah wadah yang berbentuk frekuensi. Maksudnya gimana? Jadi yang namanya wadah, teman-teman, itu kosong gitu. Ya, wadah itu kosong. Jadi kalau misalnya yang menyatakan bahwa digital itu alat cepat kaya, jawabannya adalah karena dia mempergunakannya dengan baik dan dia tahu mempergunakan untuk menghasilkan duit. Tapi ada juga digital digunakan untuk popularitas. Ada juga digital untuk menarik suara rakyat, ya. Nah, itu kan beda-beda ya, teman-teman. Jadi digital itu wadah gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang bahwa digital bisa dapat duit, iya bisa. Karena apa? Karena dia memberikan fungsi terhadap wadahnya, yaitu adalah untuk menarik purchasing atau pembelian. Tapi kalau saya menghandle personal branding adalah untuk mengenalkan dirinya. Kalau saya menghandle caleg, wali kota, gubernur, bupati, ya kan, dia fokusnya apa? Menarik suara rakyat gitu. Fokusnya di suara di saat pemilu. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa ternyata digital itu wadahnya. Wadah itu kosong, tinggal kita isi. Nah, makanya digital itu salah satunya misalnya dengan marketing. Gitu. Digital itu dengan marketing. Apa sih fungsi marketing? Marketing itu, teman-teman, itu adalah alat untuk menarik menarik traffic. Bahasanya apa ya? Bahasa alat untuk mencari a new customer, bahasanya gitu ya kalau kita ngomongin soal marketing. Jadi fokusnya, kalau misalnya adalah teman-teman nganggap bahwa digital marketing apa? Digital marketing alat cepat kaya. Jawaban saya adalah salah. Saya menyatakan bahwa itu salah, itu persepsi yang salah. Kenapa? Digital marketing itu bukan alat cepat kaya, tetapi alat untuk memboosting orang alat untuk memboosting produk atau jasa kita untuk mendapatkan new customer atau customer yang baru atau pembelian yang baru gitu. Nah, tapi dalam proses berbisnis online itu ada namanya branding, ada namanya marketing, ada namanya selling gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua yang hadir di sini, bahwa kalau mau kita bisa menghasilkan pembelian, ada 3 proses. Yang pertama branding, yang kedua marketing, yang ketiga adalah selling. Nanti kita akan ngobrol, teman-teman semua. Oke ya. Nah, ini buat teman-teman semua yang harus dipahami, bahwa ada digital marketing. Yang pertama adalah wadah untuk frekuensi, dan marketingnya adalah untuk alat untuk mencari customer. Dan secara sederhananya, saya mengambil
statement dari Panji Pragiwaksono ya. Statement dari Panji Pragiwaksono, dia menyatakan bahwa marketing itu adalah dari tidak tahu jadi tahu, ya, tahu jadi tertarik, tertarik jadi beli, ya, dari beli jadi beli lagi, dari beli lagi jadi loyal, ya. Nih ya, nah ini fasenya nih. Digital marketing itu adalah untuk mencari customer, tapi polanya sebenarnya adalah dari tidak tahu jadi tahu, tahu jadi tertarik, tertarik jadi beli, beli jadi beli lagi, dan beli lagi jadi loyal, ya. Loyal itu dibagi dua sebenarnya. Yang pertama adalah merekomendasikan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah membela, ya. Oke, maksudnya gimana? Jadi tidak tahu jadi tahu. Nah, anggap saya punya brand. Contoh misalnya adalah snack, misalnya snack ya, cemilan. Nah, saya mau barang saya atau produk saya dibeli oleh orang lain seperti itu. Tapi yang harus kita pahami, jangan ujuk-ujuk pakai digital marketing menyatakan bahwa ini akan cepat laku. Jawabannya tidak. Karena apa? Ternyata dalam prosesnya kita, orang-orang tuh nggak tahu produk kita itu apa. Kita bahkan dia aja nggak tahu kita punya produk. Maka tugas dari proses ini yang pertama adalah dari menyatakan yang tadinya tidak tahu jadi tahu, gitu ya. Yang tadinya tidak tahu bahwa saya jualan snack, jadi akhirnya tahu saya jualan snack. Kira-kira gitu. Nah, proses itu bisa dipakai dengan konten-konten, ya kan? Kemudian dengan proses dari pengenalan produk, foto produk dan lain-lain. Jadi supaya apa? Supaya dari tidak tahu jadi tahu. Nah, jadi tahu masuk ke tertarik. Nah, tahu dan tertarik ini adalah fase marketingnya. Jadi teman-teman, oke ya, dari tahu jadi tertarik itu adalah fase marketing. Jadi kita fokus dari marketing adalah alat untuk mencari new customer, berarti prosesnya dari tahu jadi tertarik, ya. Prosesnya dari tahu jadi tertarik. Jadi kalau teman-teman mau digital marketingnya itu bisa mendapatkan duit, maka yang pertama adalah fokus orang tahu jadi dari tahu tidak tahu, dan tahu jadi tertarik. Fokusnya dua itu, dari tahu jadi tertarik. Nah, selanjutnya ada tertarik jadi beli, ya. Nah, ini sebenarnya tugasnya apa? Tugasnya orang-orang selling, orang-orang sales. Dan di UMKM kan disamain semua ya, mau orang sales mau orang apa gitu ya. Nah, itu posisinya itu disamakan semua, ya. Jadi tertarik jadi beli. Fokusnya apa? Fokusnya adalah purchase. Fokusnya adalah purchase. Nah, dari purchase selanjutnya apa? Purchase selanjutnya adalah repeat order. Nah, ya, dari repeat order. Jadi misalnya orang yang beli snack saya ternyata dia suka. Dari suka dia beli lagi. Nah, tugas ini sebenarnya adalah tugas dari sisi operasional, dari sisi produk, kualitas produk sampai ke after salesnya seperti apa, ya. Nah, kemudian habis dari situ teman-teman semua dia beli lagi, terus beli lagi sampai ke tahap loyal, teman-teman. Loyal itu mungkin pembelian 2 kali atau 3 kali. Nah, biasanya kalau udah pembelian di loyal tersebut, teman-teman, maka pilihannya adalah merekomendasikan, ya. Pilihannya adalah merekomendasikan. Kenapa saya bilang merekomendasikan? Karena prosesnya, teman-teman, dia itu udah merasakan produk kita berkali-kali. Dia dengan sukarela mau merekomendasikan supaya apa? Supaya experience produk kita itu dirasakan oleh orang lain juga, gitu. Itu yang harus difahami oleh teman-teman semua, bahwa dalam proses kita untuk bisa laku dalam tanda kutip jualan kita, itu tahapnya adalah ada orang-orang yang akhirnya bisa menjadi loyal customer kita, yaitu yang pertama adalah merekomendasikan, ya. Merekomendasikan barang kita itu sudah dalam tahap loyal. Kenapa? Karena dia dengan sukarela mau dalam tanda kutip menggadaikan namanya, ya kan, menggadaikan namanya
untuk produk kita gitu. Nah, itu di tahap yang pertama. Loyal itu tahap pertama adalah merekomendasikan. Nah, tahap yang kedua itu di tahap membela, teman-teman. Jadi membela kalau misalnya kita ada masalah, kemudian mungkin ada yang experience yang nggak enak di customer yang lain yang dia rekomendasikan, dia itu masih membela kita, teman-teman. Ya, dia itu masih membela kita. Nah, proses membela itulah adalah proses yang dalam tanda kutip dia udah sampai advocate namanya. Advocate itu udah kayak pengacara, mengadvokasi gitu. Nah, itu udah membela. Nah, contoh membela itu apa? Misalnya contoh membela itu adalah fanboynya Apple ya. Nah, kalau teman-teman ingat apa namanya, saat launching iPhone 17 itu kan posisi iPhone 17 itu dihina oleh para pemakai Android. Kenapa gitu ya? Kenapa dihina oleh para pemakai Android? Karena orange-nya kalau teman-teman di compare bahasa gitu ya dengan orange-nya Poco gitu ya, yang dari handphone dari China Poco. Nah, itu sama persis dari sisi warna, tata letak dan lain-lain. Dan itu dalam tanda kutip, lu ngapain beli mahal-mahal iPhone gitu puluhan juta, mendingan lu beli Poco aja yang cuma 5 juta sama kok gitu. Kira-kira konteksnya ke situ. Tapi karena udah dalam tanda kutip fanboynya Apple, posisinya adalah dia sangat membela gitu ya. Si fanboynya Apple membela bahwa wah ini mah apa, lu nggak inilah bahasanya gitu, lu mah emang nggak tahu teknologi lah atau apapun seperti itu. Nah, itu konteksnya adalah udah tahap membela, teman-teman. Nah, kalau udah tahap membela, apapun yang dikeluarkan oleh kita itu ditelan mentah-mentah oleh mereka gitu, teman-teman ya, ditelan mentah-mentah oleh kita. Jadi teman-teman harus paham bahwa ternyata marketing itu sangat luas. Ya, marketing itu sangat luas. Jadi buat teman-teman semua yang hadir di sini ya, yang sekiranya menyatakan wah saya mau kaya dari digital marketing, dalam prosesnya ternyata marketingnya itu sangat luas. Seperti itu. Oke ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini jadi saya anggap paham ya teman-teman. Kalau nggak paham boleh di raise hand, kita bisa tanya jawab atau ditulis di kolom komentar. Oke ya. Nah, ini 2 frasa kata, semoga ini memahamkan teman-teman semua yang hadir di sini bahwa ternyata digital marketing punya makna luas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bisa dibilang ini bukan proses ya, bukan how to, tetapi anggap 5 pilar lah, 5 pilar bisnis online. Nah, ini saya biasa share juga, tapi ini secara sederhananya teman-teman semua. Oke. Oke. Yang pertama adalah produk market fit. Ya, yang pertama itu produk market fit. Nah, posisinya adalah produk market fit ini adalah produk yang memang punya market. Beda sama orang atau kita, secara sederhananya adalah kita mau buka bisnis. Terus pas mau buka bisnis kita tanya produknya apa. Misalnya contoh ya, produknya laundry misalnya. Nah, tetapi laundry itu laundrynya di misalnya di PIM, bukan di PIM apa, di Pondok Indah, perumahan Pondok Indah, teman-teman. Laundry di perumahan Pondok Indah, dan itu menurut saya nggak make sense. Kenapa? Karena produknya, meskipun produknya itu dalam tanda kutip ini ada marketnya, betul ada marketnya, tetapi marketnya nggak fit ya, marketnya itu nggak sesuai. Kenapa? Pertanyaannya adalah seberapa banyak orang di Pondok Indah, perumahan Pondok Indah di daerah Jakarta Selatan yang perumahan elit itu, yang mau laundry kiloan gitu atau laundry koinan gitu. Itu kan butuh validasi gitu. Berapa orang yang mau? Karena apa ya? Karena mereka udah punya pembantu, udah punya asisten rumah tangga yang nyuciin, kalaupun ada di situ,
kalaupun dia pakai laundry, biasanya laundrynya laundry yang mahal, bukan laundry yang koinan. Memang ada produknya, tetapi produknya nggak sesuai marketnya. Paham ya teman-teman semua ya. Jadi posisinya adalah teman-teman semua kalau mau bisnis, mau usaha di dunia digital, termasuk dunia digital maupun dunia offline, yang pertama adalah produknya harus punya market yang fit gitu. Market yang fit itu berarti market yang memang benar-benar dia tuju, benar-benar ada di lingkungannya atau prosesnya ada di situ gitu, bukan yang ngawang-ngawang, bukan ya contohnya ada gitu ya kan. Nah apa nih ini gini, nah itu dalam prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang hadir di sini, kalau mau bikin usaha itu adalah produk yang market fit. Oke ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman adalah etalase digitalnya. Nah etalase digital buat teman-teman semua ini ada 3 saya anggap. Nah, yang pertama adalah website dan landing page ya. Kemudian ada sosmed, yang kedua sosmed. Oke. Yang ketiga itu toko online. Nah ini teman-teman semua, ini juga harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa etalase digital ini kita punya 3. Pertama adalah website, yang kedua adalah sosmed, yang ketiga itu adalah toko online. Nah website atau landing page itu kayak selebaran, kira-kira seperti itu. Sementara etalase sebenarnya ada di sosmed dan toko online. Nah sosmed harus divalidasi nih, kira-kira produk kita makainya di mana, dan toko online juga harus divalidasi, kira-kira makainya di mana nih gitu ya. Nah contohnya adalah misalnya teman-teman semua yang hadir di sini ada produk atau bisnis yang nggak make sense dari sisi toko online misalnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kuburan. Contohnya adalah kuburan premium di Al-Azhar atau di San Diego Hills. Nah kira-kira ada gak sih orang marketingnya naro secara iseng maupun sadar maupun tidak sadar, itu naronya di mana? Naronya di Shopee misalnya, di toko online. Ya, ini kan toko online itu Shopee. Secara sadar maupun tidak sadar dia naro tanah kuburan yang 2x1 itu taruhnya di Shopee. Nah, makanya saya bilang adalah di etalase digital itu nggak harus semua, tergantung model bisnisnya seperti apa gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, boleh nggak kita punya semua? Jawabannya boleh, tetapi harus yang sesuai dengan model bisnisnya. Karena kalau nggak sesuai dengan model bisnisnya, itu yang akan ngebuat teman-teman nggak fokus kira-kira. Karena apa? Karena yang ngebuat etalase digital itu agak cukup lumayan rumit, mengelola sosmed juga rumit gitu ya. Landing page kalau nggak dipakai dengan baik juga rumit, kira-kira seperti itu. Nah kemudian selanjutnya di sini oke ya, selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah konten. Nah ini yang harus difahami oleh teman-teman. Ternyata setelah kita udah punya etalasenya, ada di sosmed, ada di landing page, ada di toko online, kita butuh konten. Kenapa kita butuh konten? Karena orang nggak tahu produk kita. Yang tadi saya bilang ada tahu dari tidak tahu jadi tahu. Nah tidak tahu jadi tahu ini butuh yang namanya konten. Maka setelah kita udah punya produknya, tahu bahwa produknya itu punya market yang fit, kemudian kita sudah membuat etalase digitalnya, yang ketiga kita wajib buat kontennya. Jadi wajib buat kontennya supaya apa? Supaya teman-teman memberikan awareness atau kesadaran mereka bahwa teman-teman itu punya produk. Kalau misal teman-teman nggak punya produk, atau teman-teman yang lain nggak tahu kalau teman-teman jualan, karena ternyata teman-teman masih malu tuh untuk bisa jualan, untuk bisa menyebarkan informasi tentang bisnisnya teman-teman. Nah itu saya harap sih tidak boleh seperti itu, karena prosesnya adalah dari sisi kita bahwa menyatakan kita wajib untuk bisa membuat konten, minimal konten yang sederhana, apalagi sudah dibangun dengan AI. Menurut saya itu yang menarik
Kalau kita sudah dibangun AI itu menarik sekali untuk kita bisa kejar, kira-kira kayak gitu. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman semua, yang keempat baru yang namanya ilmu traffic. Nah, ilmu traffic ini ada yang gratis ya, kemudian ada yang berbayar. Nah, contoh yang gratis apa? Ya, misal tadi ya, contoh yang gratis adalah affiliate misalnya, teman-teman. Ya, meskipun nanti ada affiliate katanya mau dipajakin ya, harus ada KBLI soalnya. Jadi kalau ada KBLI posisinya progres untuk bisa naik ke pajak nanti. Kayak yang pertama adalah gratis, itu ada affiliate ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya ada konten sosmed. Ya, itu fokusnya adalah fokus ilmu traffic, narik orang supaya secara tidak berbayar atau gratis lah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau affiliate atau konten sosmed. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ini. Nah, misalnya contohnya apa? Contoh misalnya buat teman-teman semua yang hadir di sini maupun nanti yang nonton video ulangnya adalah proses dari ilmu traffic untuk narik orang tetapi tidak memakai dana atau budget untuk kita keluar iklan. Nah, itu pakai ini, pakai affiliate dan konten sosmed. Nah, di sini berbayar, ada ilmu traffic berbayar, itu banyak sekali. Oke. Nah, menarik nih. SEO, search engine optimization, masuk mana, Bang? Tergantung dari prosesnya. Ini sebenarnya ada dua, tapi kalau kita anggap bahwa kita adalah orang yang mau belajar, itu masuk ke sini. Ya, ini orang yang mau belajar masuk ke sini. Karena apa? SEO itu susah banget. Saya akuin susah banget. Bahkan kemarin saya ikut konferensi digital marketingnya Indonesia Digital Marketing Conference. Nah, di situ ada namanya Nel Patek. Nel Patek itu dia SEO udah legend lah gitu ya. The living legendnya dari SEO. Ya, dia menyatakan bahwa sekarang ini proses SEO itu bukan di Google doang, teman-teman. Ya, proses SEO itu bukan di Google. Tapi apa? Proses SEO itu proses bagaimana keyword kita atau brand kita, bukan hanya keyword tapi brand kita itu masuk dalam percakapan AI. Bisa bayangin ya, masuk ke percakapan AI. Berarti apa? Berarti kita harus masuk ke semua pintu. Jadi pintunya bukan hanya Google, tapi pintu sosmed, pintu percakapan di sosial media, pintu di Threads, pintu dia manapun, apapun itu. Dalam prosesnya adalah teman-teman semua itu harus dibicarakan. Supaya apa? Supaya masuk di AI. Jadi contoh misalnya nih ya, ada yang punya restoran. Ada punya restoran di daerah misalnya Jakarta Selatan. Ya, kita spesifik Jakarta Selatannya misalnya di daerah Cipete misalnya. Ya kan, di daerah Cipete. Nanti orang akan meminta, ya sekarang adalah meminta rekomendasi itu atau meminta nasihat itu bukan nasihat sih, minta rekomendasi bukan di Google, tapi minta rekomendasi pertama kali Google akan memberikan di mana? Memberikan di Google AI. Paham ya? Jadi sekarang posisinya adalah kalau kita zaman dulu itu, kalau kita nyari restoran enak di daerah Cipete, nanti Google yang akan merekomendasikan. Lewat mana? Lewat website. Betul ya? Lewat website itu akan merekomendasikan. Nah, sekarang tidak seperti itu, teman-teman. Di saat kita nanya restoran enak di daerah Cipete, nanti yang akan membicarakan siapa? Yang akan ditampilkan di mana? Yang akan ditampilkan adalah model AI. Ya, saya contohin ya teman-teman semua. Saya contohin misalnya, saya di sini. Oke ya, misalnya misal gini, restoran tadi ya, restoran enak
di daerah Cipete. Nah, di sini ada AI mode. Kalau kita posisinya pakai mobile, itu posisinya di AI mode dulu di awal. Ya, di AI mode. Nah, posisi ini dia akan cari gitu, sumbernya dari mana nih? Sini ada sumbernya nih. Dia akan cari, tapi dia akan mengkondisikan. Yang pertama tadi. Nah, inilah disebut dengan SEO-nya. SEO-nya dia berarti harusnya narik di mana? Ya, di Maps berarti dia harus taruh, ya kan, ini show all semua tuh. Ya, kalau lihat di Covblog, di Instagram dia harus taruh, di Google, ya kan. Nah, semasa dulu, ladang padi, sumber asli, restoran barat, Tooth House, Little Stock Bistro, The Post, Twin House. Nah, tuh, ya kan. Nah, di sini prosesnya adalah teman-teman, kalau di mobile itu udah AI mode namanya. Kalau kita di sini di website itu pakai di laptop itu masih pakai kayak gini nih. Nah, di laptop ini masih konsepnya sama seperti SEO zaman dulu, ya kan. Nah, kalau di mobile itu udah pasti AI mode dulu di awal. Nah, itu yang harus dipikirin oleh teman-teman yang SEO. Ya, SEO posisinya lagi bukan SEO yang zaman dulu yang keyword, backlink dan lain-lain, tetapi kita bisa dibilang dibicarakan oleh orang-orang di sosial media, kita dibicarakan oleh orang-orang di blog, kita dibicarakan oleh orang-orang dimanapun yang dapat Google Index. Supaya apa? Supaya AI mode-nya Google itu bisa merekomendasikan. Paham ya? Itu yang pertama, di ilmu yang gratis. Nah, kemudian ada ilmu yang berbayar. Nah, ilmu yang berbayar misalnya contoh adalah ilmu traffic yang berbayar, misalnya Meta Ads, ya kan, Meta Ads. Kemudian selain Meta Ads ada apa? Ada KOL misalnya, ya, ada KOL. Kemudian di KOL ada apa? Ada event misalnya. Jadi nggak harus ilmu traffic itu pertama. Kalau di bisnis online juga kita bisa memakai konsep online to offline atau offline to online gitu ya. Contoh kayak event, ya, event yang ada online-nya juga, ada event yang offline-nya juga, ada KOL, ya. Kemudian ada Meta Ads. Ini Meta Ads ini berhubung sama search engine apa namanya, SEM-nya gitu ya. Uh, apa SEM-nya, posisinya. Tapi ntar ada Meta Ads, kemudian ada Google Ads, ada TikTok Ads, ada Shopee Ads, banyak teman-teman. Ya, dunia ads lah, performance ads-nya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada QL. QL itu fokusnya adalah review, testimoni, kemudian dan lain-lainnya seperti itu. Ya, selanjutnya ada event. Nah, event itu berbentuk misalnya kita mau launching barang dan lain-lain. Nah, itu yang prosesnya adalah kita harus pahami bahwa ternyata ilmu traffic itu enggak semudah teman-teman kita belajar Meta Ads kemudian selesai. Saya mengajar Meta Ads mulai dari tahun 2014. Ya, dari saya kenal Meta Ads, kemudian saya mulai ajarin orang-orang yang lain. Nah, prosesnya adalah dari Meta Ads ini kita tahu bahwa Meta Ads itu sangat-sangat menguntungkan. Banyak di treats orang-orang yang belajar tentang, bukan belajar ya, merekomendasi Meta Ads. Betul banget itu. Dan itu juga nggak salah. Yang saya harus pahami kepada teman-teman semua, Meta Ads itu hanya salah satu funnel. Ya, salah satu funnel untuk barang kita laku. Itu yang saya semakin saya belajar tentang digital marketing, saya semakin tahu bahwa ternyata digital marketing itu dipengaruhi oleh funnel atau saluran. Tetapi proses saluran itu tidak menjadi salah satu-satunya saluran. Paham ya? Menjadi satu-satunya saluran. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal satu-satunya saluran, di saat salurannya mandek, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Nah, itu yang harus difahami oleh teman-teman semua sekalian, bahwa prosesnya adalah dari sisi apa namanya, dari sisi kita menyatakan bahwa yang namanya yang namanya berbayar, kita punya potensi untuk bisa yang banyak, seperti itu ya. Nah, itu masuk ke ilmu traffic. Dan selanjutnya adalah ilmu sales.
Nah, ilmu sales saya bagi di sini ada offering, ada purchasing, ada purchase. Ya, masuknya offering dan purchase itu apa? Ya, contoh misalnya offering adalah penawaran. Nah, penawaran biasanya di sini ada namanya trigger. Ya, trigger contohnya trigger itu ada diskon. Ya, itu trigger. Jadi kita di saat penawaran, di saat nawarin itu harus ada sesuatunya tuh. Masa nawarin doang gitu ya. Nah, harus ada trigger. Triggernya apa? Trigger itu pemantik. Trigger itu pemantik. Contohnya diskon. Nah, kalau misalnya selanjutnya selain diskon apa? Selain diskon ada misalnya scarcity namanya. Kelangkaan. Ya, scarcity itu apa? Misalnya scarcity misalnya Senin harga naik. Nah, ini meskipun dalam tanda kutip tidak mengkondisikan bahwa ada barang cashback ataupun apapun, tapi dia menyatakan bahwa Senin harga naik ya, teman-teman semua ya, yang Fanny Rose. Senin harga naik yang properti. Nah, Senin harga naik itu adalah namanya scarcity, membuat orang takut bahwa kalau misalnya saya nggak beli di hari Sabtu atau hari Minggu, Senin harganya naik. Nah, di situ padahal naik 2.000 juga naik gitu ya. Naik 10.000 juga naik gitu, tapi prosesnya seperti itu teman-teman. Itu butuh trigger. Nah, ini banyak sebenarnya triggernya apa? Ada beli satu gratis satu, ada atau apapun. Tapi ini konteksnya buat teman-teman paham bahwa di sini ada diskon, ada scarcity dan lain-lainnya. Nah, itu di bagian offering. Nah, selanjutnya di ilmu sales itu ada purchase. Nah, purchase itu lagi-lagi soalnya bagaimana orang mau kita ajak untuk melakukan pembelian. Jadi, kalau teman-teman semua bedanya offering sama purchase adalah purchase itu prosesnya. Kalau saya di dunia online biasanya di sini saya tulis script chat. Jadi ada script chatnya teman-teman. Beda offering itu di dalam script chatnya supaya apa? Supaya orang-orang punya trigger, punya pemantik. Sementara kalau misalnya kita hanya mengandalkan script chatnya aja biasanya agak kaku tuh. Karena apa? Karena para para customer dia akan minta diskon, ada atau ada promo apa dan lain-lain. Nah, kalau nggak ada promo ya biasanya langsung cold. Ya, saya handle beberapa brand itu kalau misalnya nggak dibuat seperti itu, dia turun lagi intensitas ngobrolnya. Jadi udah bagus chatnya, kemudian gara-gara tidak ada promo dan lain-lain itu kemudian turun. Ya, nah makanya butuh trigger namanya, butuh pemantik. Ya, kalau misalnya kita offering aja, ya kan, nggak ada obrolan, orang juga nggak tahu ini produknya apa, nggak ada rasa untuk bisa purchase-nya, nggak ada. Akhirnya kita diingatkan bahwa eh, ya kita diingatkan bahwa dalam prosesnya diingatkan untuk bisa eh, kita jualin gitu itu barang kita ya, kita jualin itu barang kita. Prosesnya nggak seperti itu gitu. Nah, di script chat ternyata butuh banget ada yang seperti itu, butuh orang yang kita kita analogikan ya, kita analogikan sebagai orang yang kita mau beli gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti itu buat teman-teman semua. Oke ya, jadi di 5 bisnis online itu ada pertama ada produk market fit, kemudian ada etalase digital, kemudian ada konten, yang keempat ada ilmu traffic, dan yang kelima itu ada ilmu sales. Seperti itu teman-teman semua. Sudah 20.30. Oke, ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau ada di raise hand, kita ngobrol bareng teman-teman semua. Ya, kita ngobrol bareng boleh. Ada yang mau raise hand? Wah, saya tunggu 1 menit. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, ini baru pengenalan terkait dengan digital marketing.
Oke, atau ada yang mau dibedah usahanya, boleh banget. Kalau ada yang mau dibedah usahanya, ditulis di kolom komentar mau usahanya apa, kita coba bedah bareng buat teman-teman semua ya. Ditulis di resen. Oke, oke, nggak ada berarti ya. Sip, mengerti semua ya. Oke, ya, buat teman-teman semua, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, selanjutnya adalah bagaimana kita mulai untuk how to-nya. Bagaimana kita how to untuk dapat cuan di digital marketing. Nah, ini menarik nih, how to-nya itu jadi yang menarik buat teman-teman semua. Kenapa? Karena udah kenal nih digital marketing nih kalau mau kita berbisnis. Terus tapi bagaimana untuk dapat cuan digital marketing? Maka dapat cuan digital marketing itu banyak banget caranya. Ya, banyak banget caranya. Nah, yang paling 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 enak adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi sama orang lain. Ya, yang pertama saya ngambil sudut pandang adalah kita punya produk dan kita nggak punya produk ya teman-teman. Ya, ini kita nggak punya produk, misalnya nggak punya produk, dan ini kita punya produk. Oke, nah kalau kita punya produk, kita ambil yang punya produk dulu teman-teman. Nah, kalau kita punya produk, kita fokus terhadap pertama ya, marketnya ada, marketnya membeli, ntar kita bahas. Kemudian yang kedua, marginnya tebel. Yang ketiga, kualitasnya bagus, kualitasnya bisa bikin repeat. Ya, yang keempat adalah database customer. Oke, jadi buat teman-teman semua yang hadir di sini, ya, yang pertama bagi orang yang punya produk, oke, bagi teman-teman semua yang punya produk, yang pertama adalah marketnya itu wajib untuk membeli. Buat teman-teman semua, ya, marketnya itu wajib untuk membeli. Kenapa saya bilang marketnya wajib untuk membeli? Tadi kalau nggak produk market fit, berarti marketnya itu nggak ngebeli barang kita. Ada marketnya gitu. Contohnya tadi laundry itu ada marketnya teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah apakah marketnya mau membeli? Jawabannya belum tentu. Ya, belum tentu teman-teman semua. Kalau misalnya dia punya market benar, tapi apakah membeli? Jawabannya belum tentu. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Kalau punya produk, pertanyaan pertama di dalam diri kita sebagai business owner adalah apakah marketnya membeli? Cara riset pasarnya gimana bang? Banyak banget riset pasar, tergantung produk kita apa. Kalau banyak yang ini nih.
ya. Pertama adalah marketnya membeli. Jadi marketnya, prosesnya itu kita paham bahwa marketnya membeli. Nah, gimana cara risetnya? Ada dua caranya. Yang pertama adalah dari online, yang kedua dari offline. Tergantung model bisnisnya. Ya, tergantung model bisnisnya. Nah, contohnya kalau misalnya dari online, online itu banyak aplikasi ketiga. Ya, ada aplikasi bawaan. Misalnya contoh, teman-teman mau bikin digital product, ya, mau bikin digital product. Nah, gimana cara risetnya? Risetnya bisa dari Meta Ads. Ya, ada namanya Meta Ads Library. Nanti dalam perjalanan kita akan coba belajar ya teman-teman. Tapi itu perjalanannya agak jauh, tapi dalam prosesnya itu mau di online itu ada Meta Ads Library. Nah, kita belajar untuk bisa ngeriset itu. Jadi kalau misalnya ada marketnya, contohnya digital produk ebook tentang hutang misalnya. Ebook tentang hutang, ternyata ada 200 iklan. Nah, berarti itu marketing ngebeli, teman-teman. Kenapa marketing ngebeli? Karena orang dengan relanya, dengan relanya mereka mengucurkan duit untuk beriklan. Dan yang pasti kalau udah di atas 100, kalau saya pribadi kalau di atas 100 ada market yang membeli. Ya, ada market yang beli. Nah, di bawah di bawah 100 itu berarti marketnya belum valid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau market belum valid, tugas kita apa? Tugas kita kayak babat hutan. Tugas kita babat hutan berarti kita yang floor semuanya, tetapi ini posisinya di online ya, bukan di offline ya. Kita yang kita yang gas semuanya, kita kuasai pasar di daerah tersebut. Nah, makanya saya biasanya handling untuk bisnis lokal, untuk bisnis restoran atau bisnis klinik ataupun yang berbentuknya outlet. Nah, konteksnya adalah ke situ. Konteksnya adalah bagaimana kalau kita posisi di awal untuk online-nya itu seger, ya, bisa membeli. Kemudian dari sisi yang kedua adalah dari sisi outlet, dari sisi wilayah alias offline. Nah, di situ barulah kita ngomongin soal mapping. Kalau riset itu soal mapping. Nah, pertanyaan selalu saya sandarkan ke Indomaret dan Alfamart, ya kan. Selalu pertanyaannya adalah kenapa Indomaret dan Alfamart selalu berdampingan, gitu ya. Kenapa Indomaret sama Alfamart selalu berdampingan? Karena saya akuin bahwa mereka itu meriset pasar secara personal, secara offline, ya, secara offline mereka meriset. Dan akhirnya kalau ada orang di situ anggap 6 bulan atau sampai 1 tahun Indomaret di situ atau Alfamart di situ, di tahun berikutnya saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, atau 6 bulan berikutnya akan ada kompetitor di sana. Kenapa? Karena di sana ternyata ada marketnya. Dan ternyata dengan adanya marketnya di sana, proses mereka untuk naik turun, untuk bisa ngedrop, ya, untuk bisa drop atau apa, itu malah berkurang. Kenapa kayak gitu? Karena otomatis orang melihat bahwa Indomaret dan Alfamart berdampingan, berarti mereka tuh valid bahwa mereka tuh ada marketnya, gitu. Mereka tuh valid bahwa itu mereka ada marketnya. Itu tuh saya selalu sandarkan ke sana. Kalau misalnya orang mau melihat dari sisi riset pasar offline, ya lihat aja di Indomaret dan Alfamart. Mereka selalu berdampingan, mereka nggak takut mereka kompetitor. Kenapa? Karena mereka telah meriset pasar. Salah satunya akan meriset pasar, dan satunya akan mengikuti pasar, ya, gitu. Paling itu cuma beda berapa meter atau apa. Nah, itu salah satu cara meriset pasar untuk offline. Nah, kenapa? Pertanyaannya adalah bagaimana meriset pasar si Indomaret? Pernyataan paling sederhananya adalah ada namanya perumahan. Misalnya seperti itu. Kenapa ada perumahan? Berarti mereka itu butuh yang namanya membeli apa? Membeli namanya kebutuhan primer, ya kan. Nah, kebutuhan primer mereka akan beli di warung atau mereka akan beli di grosir. Nah, kalau grosir kan belinya harus banyak. Kalau beli warung, belinya yang hal-hal yang sederhana, tapi yang kecil-kecil, yang remeh-temeh gitu, kayak di warung Madura gitu ya. Tapi kalau maksudnya adalah yang perbandingan dan lebih profesional, yang lebih premium, makanya ada Indomaret dan ada Alfamart. Nah, di situ mereka hadir, mereka bisa beli satuan atau mereka bisa beli banyak. Ya. Nah, kemudian yang kedua,
mereka dapat diskon, mereka dapat apa, sementara di warung Madura nggak ada tuh diskon-diskonan atau apapun. Nah itulah proses bagaimana untuk kita menganggap bahwa marketnya mau membeli. Yang kedua, marginnya tebal. Kalau kita punya produk, jangan sampai marginnya kepotong sama apa, kepotong sama pajak, kepotong sama biaya marketing, kepotong sama biaya admin marketplace dan lain-lain. Nah ini harus marginnya tebal. Kita harus paham, kalau marginnya nggak tebal berarti harus ada funnel yang harus dipotong. Contoh misalnya teman-teman harga 30.000, harganya 30.000 tapi modalnya 20.000, berarti marginnya berapa? Marginnya 10.000. Nah dari 30.000 itu ternyata biaya admin marketplace, kita mau naruh di marketplace itu harga biayanya 20%. Berarti 20% dari 30.000 berarti 6.000. Ya berarti otomatis kita cuma punya margin kotor itu 4.000, belum biaya marketing lainnya, belum biaya operasional dan lain-lainnya. Dan itu yang kita bilang bahwa akhirnya marginnya itu tidak menguntungkan bagi diri kita. Padahal margin di awal 30%, tapi ternyata 20%-nya untuk bayar admin marketplace, kira-kira kayak gitu. Nah itu yang harus difahami oleh teman-teman semua, bahwa yang namanya punya produk berarti marginnya harus tebal. Ya, yang tebal berapa? Nah tergantung model bisnisnya. Ya tergantung model bisnisnya seperti apa. Yang ketiga, kualitas bisa buat repeat order. Nah ini kenapa saya bilang kualitas bisa repeat order, karena posisinya adalah kalau kualitas sudah masuk ke fase repeat order berarti orang itu suka dengan experience produk kita, ya. Karena ada orang, saya juga termasuk, misalnya saya tuh termasuk orang yang kalau ada produk baru terutama makanan, misalnya makanan yang street food, itu saya pasti akan nyoba dulu. Wah ini enak nih, nggak enak, udah habis itu nggak balik lagi. Tapi ada misalnya contoh yang favorit saya teman-teman semua, misalnya contoh ada di daerah rumah saya itu, saya beli kebab seminggu bisa 2 kali atau 3 kali sampai abangnya tahu saya beli apa. Nah itu berarti kan sudah sampai ke tahap loyal customer, ya kan. Loyal customer itu yang lebih belinya berulang kali gitu, ya kan. Setiap minggu saya lagi bosan, saya lagi apa itu saya beli. Atau saya lagi pengen makan malamnya yang nggak terlalu berat, makan nasi, makan apa, ya saya beli kebab aja gitu. Dan itu hampir setiap hari, ya tadi minimal 2 sampai 3 kali seminggu tuh, ya. Nah itu berarti kualitasnya menurut saya pribadi itu nyaman di experience lidah saya, di experience saya juga enak gitu ya, makanya saya mau beli lagi seperti itu. Yang keempat itu database customer. Dan ini juga penting buat teman-teman semua, karena biasanya para UMKM atau para pemilik outlet atau apapun itu, database customer itu tidak dijaga, bahkan tidak di grab, tidak diambil. Dia hanya beli kemudian nggak balik lagi. Padahal ada yang repeat order kayak saya misalnya, dan itu bisa beli lagi. Nah itu prosesnya namanya disebut dengan CRM, ya, atau database customer. Dan supaya apa? Supaya kita dalam mengakuisisi customer tidak hanya posisinya ke new customer aja, tetapi ada juga yang database customer kita polanya kita ambil. Supaya apa? Supaya naik omset kita tanpa menaikkan budget iklan kita atau budget marketing kita naik dalam proses itu aja gitu. Dalam proses untuk beriklan, untuk repeat order, kita sapa lagi, kita komen lagi untuk bisa mereka hadir lagi, seperti itu, ya. Nah dari database customer ini yang akan memberikan loyal customer. Karena apa? Karena dia merasa diperhatikan dan akhirnya tadi sampai ke advocate, sampai ke orang yang membela dengan produk kita, ya. Kita nggak bisa nganggap bahwa diri kita Apple yang punya advocate yang banyak, ya, yang fanboy yang banyak. Tetapi kalau kita posisinya adalah kita punya database customer, kita sapa dan lain-lain, dan dia bisa membuat kita dalam tanda kutip terhubung, engagement antara diri dia dan kita, itu yang akan lebih punya respectful dibanding dia beli sekali habis itu kita nggak kontak sama sekali gitu. Jadi 4 hal itu buat teman-teman semua yang hadir di sini yang punya produk, yang saya harap fokus terhadap apa yang teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah marketnya membeli itu, yang kedua adalah marginnya tebal untuk mengakali budget marketing,
biaya administrasi dan lain-lain. Yang ketiga, kualitasnya bisa bikin repeat order. Yang keempat adalah database customer. Mungkin itu teman-teman semua. Ada pertanyaan 15 menit terakhir ya. Dan untuk nggak punya produk, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman. Nanti ini prosesnya kita akan coba ini ya. Nah, saya ini dulu simpen. Oke, untuk how to untuk dapat ininya buat minggu depan insyaallah. Oke ya, nggak punya produknya kita buat, nanti ini yang punya produknya dulu how to-nya. Nanti kita akan ini belum ini ngomongin baru awalnya aja nih, produk dari yang punya produk. Nah, gimana caranya yang punya produk itu bisa dapat cuan di digital marketing. Nah, ini prosesnya. Nah, ini belum sampai proses, ini baru pengenalan aja. Oke ya, ada pertanyaan teman-teman, 1-2 pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ataupun di grup di inian. Oke. Ada? Oke, kalau misalnya tidak ada teman-teman, insya Allah per hari ini saya buka untuk grupnya buat teman-teman semua yang hadir di sini. Nanti bisa saling berkoneksi, berkomunikasi. Kalau saran saya teman-teman, kita bersilaturahim, semoga ada ajang rezeki di sana, tapi prosesnya proses yang baik, maksudnya jangan nge-grab data ya, jangan nge-grab data terus kemudian japri-japrin satu-satu. Menurut saya kurang baik lah. Karena apa? Karena orang keganggu juga kan, gitu ya, keganggu juga. Nah itu nggak usah nge-grab data, ya japri aja saya ini kira-kira kalau misalnya ini dan lain-lain ya. Bisa jadi itu jadi ajang rezeki teman-teman, ajang silaturahim teman-teman. Dalam prosesnya ya saya mau bersilaturahim lah. Soal rezeki nanti kita yang ngatur. Nanti Allah yang ngatur, tapi proses ikhtiarnya tetap harus ada. Oke ya, dari seperti itu teman-teman. Benar nggak ada satu pertanyaan lagi? Oke ya, nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup teman-teman semua. Semoga dalam prosesnya kita bisa memberikan saling manfaat dan bisa saling bersilaturahim. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.